Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir memutuskan untuk melepas kontrak 12 pesawat bombardir CRJ-1000 yang digunakan PT Garuda Indonesia Tbk. Langkah tersebut dilakukan untuk mengakhiri kontrak operating lease dengan Nordic Aviation Capital atau NAC. Penyelesaian kontrak atas 12 pesawat tersebut dilakukan melalui proses negosiasi early termination karena sebetulnya masih akan jatuh tempo pada 2027 mendatang. Erick Thohir mengatakan keputusan mengakhiri kontrak sewa pesawat itu untuk efisiensi biaya, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, Erick menyampaikan bahwa saat ini Garuda Indonesia menjadi salah satu maskapai dengan kontrak sewa paling tinggi di dunia, yakni 27%. Efisiensi menjadi kunci, efisiensi di segala lini. Yang tidak kalah pentingnya, juga dari data-data kita lihat bahwa Garuda itu salah satu perusahaan penerbangan yang leasingnya paling tinggi di dunia. Cost daripada leasingnya, 27%. Selain itu, Erick juga mengungkapkan keputusan mengakhiri kontrak juga melihat dari keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyelidikan Serious Fraud Office atau SFO Inggris terhadap indikasi pidana suap dari pihak pabrikan kepada oknum pimpinan Garuda saat proses pengadaan pesawat 2011 lalu. Dari keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan juga penyelidikan Serious Fraud Office dari Inggris terhadap indikasi pidana suap dari pihak pabrikan kepada oknum pimpinan Garuda saat proses pengadaan pesawat tahun 2011. Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Irfan mengatakan biaya operasional yang merugikan dan adanya kaitan dugaan suap dengan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emir Syahsatar. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama 7 tahun kita mengoperasikan ini, di setiap tahun itu secara rata-rata kita mengalami kerugian penggunaan pesawat CRJ ini lebih dari $30 juta per tahun, sementara sewa pesawatnya sendiri di angka $27 juta gitu. Jadi kita sudah mengeluarkan setiap tahun sewa pesawat $27 juta untuk 12 pesawat tersebut, tetapi kita mengalami kerugian lebih dari $30 juta. Apabila kita terminasi pada tanggal 1 Februari kemarin sampai dengan akhir masa kontraknya, kita akan saving di angka lebih dari $220 juta. Kala menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia pada Februari 2012, Emir Syahsatar mengatakan pesawat bombardir CRJ-1000 memiliki keunggulan bahan bakar ini memenuhi persyaratan untuk melayani pasar domestik dan regional dari 5 hub regional. Pada Mei 2020, Emir Syahsatar divonis 8 tahun penjara dan denda $1,4 juta Amerika oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta atas tuduhan suap dan pencucian uang terkait pembelian pesawat Airbus dan mesin dari Rolls-Royce. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, sejauh mana korupsi berdampak bagi kinerja BUMN dan apakah langkah bersih-bersih Menteri BUMN mampu menghilangkan praktek korupsi di perusahaan plat merah? Telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Pak Irfan, selamat malam. Selamat malam. Dan juga hadir anggota Komisi 6 DPR RI, Martin Manurung. Mbak Martin, selamat malam. Malam, sehat-sehat. Sehat semua. Kita berharap seperti itu. Baik, saya akan ke Pak Irfan terlebih dahulu. 2 hari lalu Anda bersama dengan Menteri BUMN menyampaikan keputusan akhir mengenai pemutusan kontrak penggunaan pesawat bombardir. Dalam preskon tersebut dipaparkan mengenai masalah efisiensi. Seberapa besar sesungguhnya kerugian perusahaan atas penggunaan armada ini dan kenapa dari 7 tahun operasional baru sekarang negosiasi atau bahkan pengembalian pesawat dilakukan, Pak Irfan? Ya, jadi sejak dibeli sekitar 7 tahun yang lalu, seperti saya sampaikan, secara rata-rata setiap tahun kita merugi di angka lebih dari 30 juta. Sementara di tiap tahun kita itu membayar sewanya sekitar 27 juta. Saya tidak ingin mengomentari apa yang terjadi selama 7 tahun, karena apa? Karena saya pada waktu diminta
bergabung dengan di Garuda, salah satu mandat yang diberikan oleh Pak Erik adalah tolong dong dilihatin, perbaiki efisiensi dan segala macam. Ini yang kita kemudian di minggu-minggu pertama kita diskusi, kita lihat mengenai masalah bombardir ini, dan kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk memastikan misalnya bahwa penggunaan pesawat ini bisa untung lah. Nah, sayangnya pandemi terjadi, itu yang pertama, dan analisa kita terhadap pesawat ini memang nampaknya memang tidak cocok dengan kebutuhan kita di Indonesia, karena sifat daripada pesawat tersebut, jarak tempuh, landasan yang diperlukan, maupun behavior orang Indonesia itu nggak terlalu cocok dengan sifat pesawat tersebut yang memang diperuntukkan lebih untuk commuting. Commuting itu artinya berangkat pagi pulang sore, jadi nggak bawa barang banyak. Sementara di Indonesia ini commuting ini orang Indonesia ini bagasinya banyak, commuting cuma Jakarta-Bandung, terus kemudian untuk pegawai negeri mungkin nggak cocok pesawat ini, karena kalau commuting kan keluar SPJ-nya, gitu kan. Jadi nggak cocok lah dengan kondisi kita, dan setelah kita review ulang-ulang, kita angkat tangan dan rasanya ini nggak bisa diterusin, rasanya ini nggak akan menguntungkan, dan sebagai bagian dari upaya kita melakukan tata kelola dan bisnis judgment yang proper, kita mesti memastikan bahwa kerugian yang sudah kita perkirakan itu nggak perlu terjadi. Kalau kita biarkan kerugian ke depan, kita adalah manajemen yang salah. Gitu. Jadi kami menegosiasi dengan pihak NAC, nggak ketemu negosiasinya, kita putuskan secara sepihak untuk menterminasi ini, untuk menghindari kerugian sebesar lebih dari 220 juta di tahun-tahun mendatang. Pak, ini saya konfirmasi total ada 18 pesawat bombardir yang digunakan oleh Garuda Indonesia, 12 dengan NAC, 6 dengan EDC. Nah, ini yang dikembalikan berarti yang dinegosiasi early termination-nya dengan 12 armada yang dikembalikan, atau 6 yang statusnya masih 12. Yang 6 dengan pihak EDC itu apa statusnya sekarang? Itu financial list, dan kita juga sedang menegosiasi sama mereka karena masih ada sisa yang kita mesti bayar selama beberapa tahun ke depan. Kita sedang menegosiasi sama mereka untuk melakukan pembayaran lebih dini dan lebih sedikit daripada apa yang kita harusnya bayar di masa-masa mendatang. Jadi ini beda, yang satu operating list yang 12, yang 6 itu financial list. Jadi pada dasarnya yang 6 itu udah milik kita. 6 udah milik kita. Oke, baik. Saya akan ke Bang Martin. Bang Martin, sejauh ini dari pihak Komisi 6 DPR, bagaimana melihat langkah dari pemerintah untuk melakukan putus kontrak penggunaan pesawat bombardir yang oleh Garuda? Apakah ini bisa dikatakan langkah yang tepat untuk melakukan bersih-bersih minimal sejarah korupsi di Garuda Indonesia dan BUMN? Ya, memang pada waktu tahun lalu ya, ketika Komisi 6 DPR RI itu raker dengan Menteri BUMN dan juga Pak Irfan sebagai Dirut Garuda, pada waktu itu Komisi 6 sudah menyetujui diantaranya 8,5 triliun ya untuk dana pinjaman ke Garuda. Dan itu dengan sejumlah catatan. Sejumlah catatan itu adalah memang Garuda harus melakukan efisiensi dan bersih-bersih. Dan saya kira langkah dari Kementerian BUMN dan juga Direksi Garuda untuk memutus ya secara sepihak perjanjian kerja yang merugikan itu, saya rasa perlu kita apresiasi, karena itu adalah satu langkah yang berani. Ya, pemutusan itu kan tidak bisa sebenarnya termination yang mendadak seperti itu, tapi saya rasa tidak terelakkan. Nah, cuman yang harus diantisipasi sekarang adalah kalau kita memang mengajukan klausa terminasi kontrak ini karena ada fraud, maka proses hukum dari kasus ini harus dilakukan. Karena seiring dengan alasan kita untuk mengatakan fraud, maka proses di proses hukum itu harus jalan terus sehingga itu berjalan seiring. Nah, ini yang harus saya wanti-wanti kepada Pak Irfan dan juga Pak Menteri, bahwa kalau memang ini mau kita bongkar, udah bongkar habis sekalian. Jadi jangan tanggung-tanggung, nanti kita kalah lagi kena penalti. Saya pikir itu perlu kita waspadai. Emang tanggung-tanggungnya di mana? Anda lihat ada indikasi bahwa kemudian ini akan di... Enggak, bukan indikasi, tapi saya mau menggarisbawahi, kalau memang kita memutuskan hubungan kontrak ini secara sepihak dengan alasan bahwa terjadi markup dan lain sebagainya, itu yang saya baca di media, maka itu harus dibuktikan dengan proses hukum. Nanti jangan sampai backfire ke kita. Oke, baik. Pak Irfan,
ada seberapa besar kasus fraud yang terjadi ini bisa membuat kemudian posisi negosiasi Garuda ini nanti ke depan lebih menguntungkan, dan juga saya minta statement Anda menanggapi statement dari Bang Martin tadi. Kita harus jeda dulu, usai jeda kita lanjutkan sesaat lagi. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusinya. Pak Irfan, sebelum jeda saya sempat menanyakan seberapa besar kasus fraud yang terjadi ini bisa membuat posisi negosiasi dari Garuda Indonesia lebih menguntungkan ke pihak kita. Ya, jadi gini, saya mau coba sedikit luruskan ya. Proses fraud yang ada itu baru masih klasifikasi dugaan. Jadi SFO yang di Inggris itu menduga adanya proses bribery dari pembuat pesawat. Karena prosesnya itu kita beli dari pembuat pesawat, kita jual ke NAC, dan NAC kemudian menyewakan dalam bentuk leasing operating lease ke Garuda. Jadi ini makanya dengan dukungan Pak Erik, posisi Garuda akan jauh lebih menguntungkan, karena Garuda ini kita hanya sebenarnya bisa bicara secara komersial dan secara fakta di lapangan yang ada secara bisnis. Kami pada waktu menegosiasi dengan mereka mengatakan kami ini bukan orang jahat, kita bukan mau ngemplang, kita bukan mau wan prestasi, kita bukan mau tidak nurut sama apa yang kita sepakati, tapi kondisi hari ini seperti ini, selama bertahun-tahun ketika kita rugi pun kita tetap masih bayar sewa, kita cuman memohon pengertian bersama, bekerja sebagai partner, dan kami sampaikan bahwa pemerintah Republik Indonesia dan lembaga yudikatif ini sedang memeriksa dan melihat situasi proses penyuapan yang terjadi pada waktu pembelian pesawat itu. Jadi itu yang kami diskusikan, kami negosiasikan, namun sayangnya di dalam proses negosiasi ini nampaknya tidaklah ketemu sebuah kesepakatan yang mendekati keinginan kita. Mendekati keinginan kita itu artinya adalah pesawat kita kembalikan, tentu saja kita bayar denda lah dalam skala yang masuk akal gitu. Karena denda yang kita harus bayar kalau kita kembalikan itu sewa sampai akhir tahun, sampai akhir masa penyewaan kita. Jadi kan agak nggak masuk akal gitu kan, walaupun itu tercatat di kontrak. Jadi itu diskusinya kita dengan mereka, dan saya sampaikan ya kalau sudah begini ya sudah, kita mau tidak mau harus mengambil sikap berbasis pemahaman kita bahwa kita sebagai BUMN tentu saja tidak boleh melakukan aksi-aksi ke depan yang sudah jelas akan merugikan BUMN ini, Garuda, dan tentu saja merugikan negara. Jadi itu sikap kita, dan kita masih tunggu nih proses lanjutannya setelah kita menyatakan sikap itu, apakah mereka akan membawa ke pengadilan atau mengajak kita duduk kembali dan mungkin mudah-mudahan menerima terms-terms yang kita sepakati. Tawarkan. Pak Irfan, tapi tadi Anda sempat katakan 6 pesawat bombardir ini dianggaplah sudah milik kita. Berarti 6 pesawat yang masih beroperasi saat ini dengan rute tertentu masih merugi secara operasional. Apa yang dilakukan oleh pihak Garuda untuk menutup kerugian itu? Ya, jadi dengan karena kita rugi, makanya kita sedang negosiasi dengan pihak bank yang menyewakan kita atau membayar kita bayar financial list itu sedemikian rupa sehingga hitungan-hitungan kita apabila terus kita operasikan, kita akan dalam posisi untung atau meruginya sangat kecil gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan karena pesawat itu udah milik kita. Jadi kita juga nggak punya pilihan banyak. Atau setelah nanti jadi milik kita cari penjual, pembeli yang bisa membeli dengan harga yang kita inginkan gitu, yang cocok lah gitu. Jadi memang ini pilihan bisnis atau pilihan komersial yang tak terelakkan, tapi ini yang harus kita lakukan. Salah satu yang mungkin kita akan lakukan nanti setelah kita sepakat dengan pihak EDC yang 6 pesawat itu, ya pesawat itu kita diamkan aja, mungkin kita jadikan museum. Kalau ternyata berarti tidak dioperasionalkan. Oke. Baik, Bang Martin, apa catatan Anda terutama soal perlu dibenahi dari manajemen Garuda? Karena yang kerap menjadi isu atau kemudian celah korupsi adalah soal pengadaan barang, Bang Martin. Ya, saya rasa ini kan baru langkah awal ya. Ya, belum akan masih banyak lagi saya rasa langkah-langkah efisiensi yang bisa dilakukan oleh Garuda. Termasuk juga investigasi dari mungkin saya sih menduga banyak juga pengadaan-pengadaan yang katakanlah harus dibereskan gitu. Nah, kalau cuman memang kita menghadapi juga kondisi
Garuda sekarang ini memang cukup berat, apalagi dengan ditempa pandemi COVID-19 ini. Ya jelas mengurangi mobilitas manusia. Jadi ya Pak Irfan saya rasa ya harus ya raja tega dikit nih. Kalau nggak raja tega, Garuda juga nggak survive ya. Jadi dengan apalagi kita sudah setujui itu dana pinjaman 8,5 triliun itu, kalau Pak Irfan tidak menjadi raja tega itu, akhirnya dana itu juga tidak berarti banyak buat Garuda. Saya pikir tuh harus diberikan catatan tebal di situ. Baik. Adakah dari DPR melihat peran pemerintah yang mungkin akhirnya juga membuka celah korupsi itu, soal pengawasan yang minim atau bahkan mungkin justru terlibat cawe-cawe korupsinya? Adakah dari DPR melihat itu? Ya, saya sih nggak tahu karena ini terjadi tahun berapa Pak Irfan ya? 2011, 2012. 2011, 2012. Saya pun belum di DPR. Jadi kalau saya melihatnya mungkin ya pada waktu itu mungkin saja loh, bukan hanya Garuda yang ada di situ. Artinya manajemen orang-orang yang ada di situ. Tapi kalau saya sih nggak usah kita terlalu pusing menduga-duga siapa yang terlibat. Garuda memang harus melakukan segala macam untuk efisiensi. Itu udah harus wajib hukumnya. Kalau enggak ya kita say goodbye sama Garuda ini. Kan nggak mungkin juga kita merelakan ya flag carrier kita kemudian ya harus kita bilang selamat jalan gitu. Karena kalau ini nggak dilakukan dengan tegas, bukan hanya ini saya rasa, banyak lagi hal. Pada waktu paparan juga di Komisi 6 DPR RI, Pak Irfan juga menjabarkan juga serangkaian upaya efisiensi yang ingin dilakukan oleh Garuda, termasuk soal restorasi sewa pesawat ini gitu. Nah, jadi ini saya rasa harus memang ya raja tega dikit Pak Irfan. Kalau enggak hilang Garuda kita ini. Benar-benar deh. Ini kondisi Pak Irfan, apakah Anda siap jadi raja tega untuk melakukan bersih-bersih terutama di tubuh Garuda Indonesia? Pak Irfan, udah di-challenge oleh Bang Martin? Saya rasanya direkrut untuk salah satunya untuk itu, bukan cuma raja tega sama leasing company, tapi juga mesti raja tega sama Pak Martin, Bung Martin. Tapi gini, ini sebagai sebuah catatan aja bagaimana kita sebagai satu bagian dari Republik ini mesti sangat hati-hati. Korupsi yang sifatnya capex, ya investment, korupsi yang sifatnya capex, itu implikasinya hanya di buku karena yang dihitung adalah depresiasi. Tapi apabila korupsi terjadi, apalagi sifatnya sewa, apalagi sifatnya jangka panjang, impact-nya tuh menahun. Oleh sebab itu kami di Garuda, soal hukum, soal apa yang terjadi masa lalu saya nggak mau, saya serahkan sama yang berwenang. Tapi buat kami di Garuda direksi ini, kita yang kita lakukan banyak hal seperti tadi Bung Martin katakan, kita nego dengan semua lessor. Seperti Pak Erik bilang, kita memang world record leasing cost kita paling mahal di sedunia. Ya, kita kan nggak bisa itu ya, kita negosiasi dan alhamdulillah kita berhasil Bung Martin. Jadi hampir 12 juta dolar saving per bulan kita sudah lakukan. 12 juta dolar. Ini kalau NAC kita ngotot dan kita bisa menang, kita tambahan 3 juta dolar per bulan. Dan ini kita akan lakukan terus-menerus dengan para lessor. Kita juga diskusi dengan banyak pihak yang menurut kita I pay you too high, gitu kan? Enough is enough, gitu kan? Dan marilah kita duduk bersama-sama sebagai partner, melihat ke depan, melihat industri yang babak belur. Pandemi ini pukulan besar buat Garuda, tetapi ini kesempatan juga besar buat Garuda untuk memposisikan diri, memperbaiki yang perlu diperbaiki, dan menempatkan Garuda sebagai sebuah perusahaan maskapai penerbangan yang berbeda pada waktu nanti pandemi ini lewat. Dan dukungan Bung Martin, teman-teman di Komisi 6, apalagi Pak Erik, saya pikir saya cukup nyaman untuk itu, untuk kerja keras, dan kami direksi dengan senang hati. Bukan raja tega lagi, sudah lebih dari itu. Ya saya cuma katakan sama para lessor, saya bilang, saya orang baik, kami perusahaan reputable milik pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia inilah pemerintah yang komit, gitu kan. Tapi kita susah. Saya akan lakukan apapun. Yang saya tidak punya hari ini adalah uang. Jadi diskusinya menarik dan kami dapat banyak partner-partner yang sangat mengerti kondisi Indonesia dan sangat suportif terhadap dan sangat percaya bahwa Garuda ini akan menjadi sesuatu yang lebih besar di kemudian hari. Pak Irfan mungkin bisa melihat juga ya ongoing dari operation cost, misalnya pengadaan yang ada selama ini. Kan ada juga yang diadakan oleh
anak perusahaan atau ya yang terkait dengan Garuda. Padahal belum tentu juga itu katakanlah secara pasar menguntungkan untuk Garuda. Nah ini saya rasa juga harus dilihat Pak. Jadi karena hal-hal kecil tapi kalau dia banyak gitu kan ya besar juga biaya menurut saya. Setuju Pak. Setuju. Itu yang kita lakukan waktu ke waktu memang PR-nya banyak. Iya banyak sekali. PR-nya banyak dikerjakan satu persatu gitu ya, Pak Irfan, kita dukung untuk dikerjakan pekerjaan rumahnya satu persatu. Mungkin untuk Bang Martin, soal penyebab utama penyakit kronis korupsi bukan hanya di Garuda, di BUMN catatannya banyak sekali. Apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan BUMN ini untuk kemudian berubah dan berbenah? Ya BUMN itu menurut saya ya sudah harus dalam rapat dengan Pak Erik juga, kami kan sedang membahas juga rancangan undang-undang BUMN ya, walaupun memang masih tahap awal pembicaraannya. Kita memang harus juga misalnya membagi perusahaan itu, perusahaan yang memang dia badan usaha kita harapkan menghasilkan keuntungan bagi negara, ya dia memang harus menghasilkan keuntungan bagi negara, jangan terlalu banyak juga dikasih penugasan itu, Mbak Afi. Akhirnya apa? Ini kan banyak BUMN ini kemudian merugi atau mengaku merugi, karena ada penugasan pemerintah. Jadi harus dipisahkan itu nanti BUMN yang memang ya mendapat tugas-tugas publik dan mana BUMN yang memang kita harapkan ya dia harus bisa bersaing. Bukan hanya kalau di kancah nasional itu namanya raja kandang kandang sendiri. Iya. Harus Tapi bisa dia bersaing ya. di internasional gitu. Nah, itu nanti harus dipisahkan. Jadi jangan direcok-recokin Garuda seperti Garuda. Kalau kita harapkan ingin menghasilkan keuntungan, jangan direcokin dengan penugasan A, penugasan B. Akhirnya Atau titipan-titipan yang lain ya. Oke. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Martin Manurung untuk waktu dan keterangannya. Pak Irfan, kita nantikan dari proses negosiasi. Semoga tentu didukung untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan yang terbaik untuk Garuda Indonesia. Terima kasih banyak pemirsa. Dan informasi tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Prime Talk. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Evan Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Tetap jaga protokol kesehatan Anda. Metro TV